Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Bahasan kita kali ini persamaan linear satu variabel, yaitu menentukan nilai X. Kita akan membahas 7 buah contoh soal. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, perhatikan. 2X dikurang 7 sama dengan 3. Nah, kita akan tentukan berapakah nilai X. Sebagai catatan, dalam materi persamaan linear satu variabel, variabel yang digunakan tidak harus X. Bisa saja menggunakan variabel A, variabel B, variabel C, variabel D, dan lain sebagainya. Yang penting, variabel yang digunakan hanya satu, dan pangkat variabelnya pangkat 1. Oke? Oke, kita kembali ke soal. 2X dikurang 7 sama dengan 3. Untuk mengerjakan soal seperti ini, caranya sangat mudah. Perhatikan, untuk suku yang memiliki variabel seperti ini, 2X, ini memiliki variabel. Untuk suku yang memiliki variabel seperti ini, kita tempatkan di ruas kiri. Sementara yang tidak memiliki variabel atau konstanta seperti negatif 7 dan 3, ini tidak memiliki variabel, itu kita tempatkan di ruas kanan. Oke? Oke, kita sambung di sini. Untuk 2X memiliki variabel, kita tempatkan di ruas kiri. Selanjutnya, yang lain, ini dan ini tidak memiliki variabel, maka kita tempatkan di ruas kanan. Oke, jadi ini sama dengan di ruas kanan sudah menunggu 3. Selanjutnya, ini negatif 7 berada di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan. Ingat aturan pindah ruas, tandanya harus berubah. Ini negatif, pindah ruas berubah menjadi positif. Menjadi positif 7. Oke? Oke, di sini ditambah 7. Ingat, positif atau tambah sama ya. Begitu juga negatif atau kurang juga sama. Oke, selanjutnya kita sambung di sini. 2X sama dengan 3 ditambah 7, kita peroleh 10. Oke, 2X sama dengan 10. Maka X sama dengan 10 per 2 atau 10 dibagi 2. X sama dengan 10 per 2 atau 10 dibagi 2, kita peroleh 5. Kita peroleh nilai X sama dengan 5. Sangat mudah ya. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2, perhatikan. 5X dikurang 2 sama dengan X ditambah 10. Nah, kita akan tentukan berapakah nilai X. Cara mengerjakannya seperti tadi, ingat, untuk suku yang memiliki variabel, itu kita kumpulkan di ruas kiri. Sementara yang tidak memiliki variabel atau konstanta, itu kita kumpulkan di ruas kanan. Oke? Oke, perhatikan. Ini 5X memiliki variabel. Karena memiliki variabel, kita tempatkan di ruas kiri. Selanjutnya, ini negatif 2 tidak memiliki variabel, maka kita tempatkan di ruas kanan. Oke, ini kita pindahkan ke ruas kanan. Selanjutnya, ini X memiliki variabel. Karena memiliki variabel, maka kita tempatkan di ruas kiri. Jadi ini kita pindahkan. Selanjutnya, ini 10 tidak memiliki variabel, kita tempatkan di ruas kanan. Oke? Oke, kita tulis di bawah sini. Ini 5X. Selanjutnya,
ini X berada di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri. Ingat aturan pindah ruas tadi? Tandanya harus berubah. Ini positif X, pindah ruas, berubah menjadi negatif X. Oke? Ini negatif X. Sama dengan. Selanjutnya, di ruas kanan, sudah menunggu 10. Yang ini, negatif 2 berada di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan. Ingat aturan pindah ruas tadi, tandanya harus berubah. Ini negatif, pindah ruas, berubah menjadi positif. Positif 2. Oke. Kita sambung di sini. 5X dikurang X, kita peroleh 4X. Sama dengan 10 ditambah 2, kita peroleh 12. Oke. 4X sama dengan 12. Maka X sama dengan 12 per 4. Atau 12 dibagi 4. X sama dengan 12 per 4 atau 12 dibagi 4, kita peroleh 3. Jadi, nilai X kita dapatkan 3. Sangat mudah ya? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3, perhatikan. 4X dikurang 6 sama dengan 9 ditambah 7X. Oke, cara mengerjakannya mudah. Seperti tadi, untuk yang memiliki variabel, kita kumpulkan di ruas kiri. Sementara yang tidak memiliki variabel atau konstanta, kita kumpulkan di ruas kanan. Oke? Oke, perhatikan. Ini 4X memiliki variabel, kita tempatkan di ruas kiri. Selanjutnya ini negatif 6, tidak memiliki variabel, maka ini kita tempatkan di ruas kanan. Oke, jadi ini kita pindahkan. Selanjutnya, ini 9. Tidak memiliki variabel, kita tempatkan di ruas kanan. Kemudian, ini 7X. 7X memiliki variabel, maka 7X ini kita tempatkan di ruas kiri. Jadi ini kita pindahkan. Oke, kita sambung di bawah sini. 4X tetap. Kemudian yang ini 7X berada di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri. Ingat aturan pindah ruas, tandanya harus berubah. Ini positif, positif 7X. Pindah ruas, tandanya berubah menjadi negatif, negatif 7X. Negatif 7X. Ingat sekali lagi, kurang atau negatif sama. Oke, sama dengan. Kemudian di ruas kanan, ini sudah ada 9. Selanjutnya, ini negatif 6 berada di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan. Sekali lagi ingat aturan pindah ruas, tandanya harus berubah. Ini negatif 6, pindah ruas berubah menjadi positif 6. Oke. Kita sambung di sini. 4X dikurang 7X, kita peroleh negatif 3X. Oke, sama dengan 9 ditambah 6, kita peroleh 15. Oke. Negatif 3X sama dengan 15. Maka X sama dengan 15 per negatif 3. Atau 15 dibagi negatif 3. X sama dengan 15 per negatif 3 atau 15 dibagi negatif 3, kita peroleh negatif 5. Oke, kita peroleh X sama dengan negatif 5. Sangat mudah ya? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 4. Contoh soal nomor 4, perhatikan. 8 dikurang 5X sama dengan 2 dikali dalam kurung X ditambah 3. Kemudian ditambah 16. Nah, kita akan tentukan berapakah nilai X. Oke? Oke, caranya mudah. Seperti tadi, untuk suku yang memiliki variabel, itu kita kumpulkan di ruas kiri.
Sementara yang tidak memiliki variabel kita kumpulkan di ruas kanan. Oke? Tapi sebelumnya, karena ini ada perkalian, maka kita kalikan terlebih dahulu. Oke, perhatikan. Ini 8 dikurang 5x. Sama dengan, yang ini kita kalikan dulu. 2 kita kalikan dengan x, kemudian kita kalikan lagi dengan 3. 2 kali x kita peroleh 2x. Selanjutnya, 2 dikali 3 kita peroleh 6. Berarti ditambah 6. Selanjutnya ditambah 16. Oke, langkah berikutnya seperti tadi. Untuk suku yang memiliki variabel, kita kumpulkan di ruas kiri. Sementara yang tidak memiliki variabel atau konstanta, kita kumpulkan di ruas kanan. Oke? Oke, perhatikan. Ini 8. Tidak memiliki variabel, maka 8 ini kita tempatkan di ruas kanan. Jadi ini kita pindahkan. Selanjutnya, ini negatif 5x. Memiliki variabel. Karena memiliki variabel, maka kita tempatkan di ruas kiri. Selanjutnya, ini 2x. Juga memiliki variabel, maka 2x ini kita tempatkan di ruas kiri. Jadi 2x ini kita pindahkan. Selanjutnya, ini 6. Konstanta, tidak memiliki variabel, maka kita tempatkan di ruas kanan. Selanjutnya ini 16. Tidak memiliki variabel, juga kita tempatkan di ruas kanan. Oke, kita sambung di bawah sini. Kita isi yang di ruas kiri terlebih dahulu. Kita kumpulkan yang memiliki variabel. Oke, ini negatif 5x. Karena berada di ruas kiri, tetap di ruas kiri, tidak mengalami perubahan tanda. Oke? Oke, selanjutnya ini 2x berada di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri. Ingat aturan pindah ruas, tandanya harus berubah. Ini positif 2x, tandanya positif, pindah ruas, tandanya berubah menjadi negatif. Negatif 2x. Oke, sama dengan. Selanjutnya, di ruas kanan, ini kita isi dengan yang tidak memiliki variabel atau konstanta. Oke? Oke, ini 6. Kemudian ditambah 16. Selanjutnya, ini 8 berada di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan. Sekali lagi ingat aturan pindah ruas, tandanya harus berubah. Ini positif 8, pindah ruas berubah menjadi negatif 8. Oke. Kita sambung di sini. Negatif 5x dikurang 2x. Kita peroleh negatif 7x. Oke, sama dengan 6 ditambah 16 dikurang 8. Kita peroleh 14. Oke. Negatif 7x sama dengan 14. Maka x sama dengan 14 per negatif 7. Atau 14 dibagi negatif 7. X sama dengan 14 per negatif 7 atau 14 dibagi negatif 7, kita peroleh negatif 2. Oke. Jadi, kita peroleh X sama dengan negatif 2. Sangat mudah ya? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 5. Contoh soal nomor 5, perhatikan. 2 dikali dalam kurung 4x ditambah 3. Sama dengan 6 dikali dalam kurung x dikurang 1. Nah, kita akan tentukan berapakah nilai x. Oke? Oke, pertama yang ada perkalian kita kalikan. 2 ini kita kalikan dengan 4x, kemudian kita kalikan lagi dengan 3. Oke? Selanjutnya, 6
yang ini kita kalikan dengan X, kemudian kita kalikan lagi dengan negatif 1. Oke? Oke, kita tuliskan di bawah sini. Pertama, 2 kali 4X. Kita peroleh 8X. Selanjutnya, 2 dikali 3, kita peroleh 6. Berarti ditambah 6. Sama dengan, kemudian yang ini, 6 dikali X, kita peroleh 6X. Selanjutnya, 6 dikali negatif 1, kita peroleh negatif 6. Oke. Selanjutnya, seperti tadi, suku yang memiliki variabel kita kumpulkan di ruas kiri, sementara yang tidak memiliki variabel atau konstanta kita kumpulkan di ruas kanan. Oke, perhatikan. Ini 8X memiliki variabel, maka kita tempatkan di ruas kiri. Kemudian, ini 6 tidak memiliki variabel, maka kita tempatkan di ruas kanan. Jadi ini kita pindahkan. Selanjutnya, ini 6X memiliki variabel, maka kita tempatkan di ruas kiri. Jadi 6X ini kita pindahkan. Selanjutnya, ini negatif 6. Tidak memiliki variabel, maka kita tempatkan di ruas kanan. Oke? Oke, kita tuliskan di bawah sini. Pertama, 8X berada di ruas kiri, tetap di ruas kiri. Oke, kemudian ini 6X berada di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri. Ingat aturan pindah ruas, tandanya harus berubah. Ini 6X pindah ruas berubah menjadi negatif 6X atau kurang 6X. Oke, sama dengan. Berikutnya, di ruas kanan, ini ada negatif 6. Kemudian, 6 yang ini berada di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan. Ingat aturan pindah ruas, tandanya harus berubah. Ini positif 6, pindah ruas berubah menjadi negatif 6. Oke, kita sambung di bawah sini. 8X dikurang 6X, kita peroleh 2X. Sama dengan negatif 6 dikurang 6, kita peroleh negatif 12. Oke, 2X sama dengan negatif 12. Maka X sama dengan negatif 12 per 2. X sama dengan negatif 12 per 2 atau negatif 12 dibagi 2, kita peroleh negatif 6. Jadi, kita peroleh X sama dengan negatif 6. Sangat mudah ya. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 6. Contoh soal nomor 6, perhatikan. 1/4 dikali dalam kurung 2X ditambah 1. Sama dengan 2/3 dikali dalam kurung X dikurang 2. Nah, kita akan tentukan berapakah nilai X. Oke, seperti tadi, jika terdapat perkalian, maka kita kalikan terlebih dahulu. Perhatikan. Ini 1/4. Ini 2/3. Terdapat per. Oke? Nah, agar lebih mudah, maka kita hilangkan per terlebih dahulu. Oke? Cara menghilangkannya, kita kali silang. Perhatikan. 3 ini kita kalikan ke ruas kiri. Kita kalikan dengan 1. Selanjutnya, 4 yang ini kita kalikan ke ruas kanan. Kita kalikan dengan 2. Oke? Oke, kita kalikan. 3 kali 1, kita peroleh 3. Oke, buka kurung, 2X ditambah 1. Tutup kurung. Sama dengan. Kemudian, 4 kita kalikan dengan 2. 4 kali 2, kita peroleh 8.
8, kemudian buka kurung, X dikurang 2, tutup kurung. Bisa ya? Oke, selanjutnya yang di luar kurung kita kalikan dengan yang di dalam kurung. 3 ini kita kalikan dengan 2X, kemudian kita kalikan lagi dengan 1. Begitu juga 8, kita kalikan dengan X, kemudian kita kalikan lagi dengan negatif 2. Oke? Oke, kita kalikan. 3 kali 2X, kita peroleh 6X. Selanjutnya, 3 kali 1, kita peroleh 3. Ditambah 3. Sama dengan. Kemudian, 8 kali X, kita peroleh 8X. Selanjutnya, 8 dikali negatif 2, kita peroleh negatif 16. Oke. Langkah berikutnya, suku yang memiliki variabel kita kumpulkan di ruas kiri, sementara yang tidak memiliki variabel atau konstanta kita kumpulkan di ruas kanan. Oke? Oke, ini 6X memiliki variabel, kita tempatkan di ruas kiri. Oke? Selanjutnya, ini 3 tidak memiliki variabel, maka kita tempatkan di ruas kanan. Jadi 3 ini kita pindahkan. Selanjutnya, ini 8X memiliki variabel. Karena memiliki variabel, kita tempatkan di ruas kiri. Jadi 8X ini kita pindahkan. Kemudian, ini negatif 16, tidak memiliki variabel, kita tempatkan di ruas kanan. Oke? Oke, kita lanjutkan di sini. Untuk 6X berada di ruas kiri, tetap di ruas kiri. Kemudian, ini 8X berada di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri. Sekali lagi ingat aturan pindah ruas, tandanya harus berubah. Ini positif, pindah ruas berubah menjadi negatif. Negatif 8X. Oke, sama dengan. Di ruas kanan, ini sudah ada negatif 16. Kemudian, 3 yang berada di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Ingat aturan pindah ruas, tandanya harus berubah. Ini positif 3, pindah ruas berubah menjadi negatif 3. Oke. 6X dikurang 8X, kita peroleh negatif 2X. Oke, sama dengan. Negatif 16 dikurang 3, kita peroleh negatif 19. Oke. Negatif 2X sama dengan negatif 19. Maka, X sama dengan negatif 19 per negatif 2. X sama dengan negatif 19 per negatif 2, atau negatif 19 dibagi negatif 2, kita peroleh positif 9,5. Atau 9 1/2. Sama ya? Oke, kita peroleh nilai X sama dengan 9,5. Mudah ya? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 7. Contoh soal nomor 7, perhatikan. 2X ditambah 1 per 2 sama dengan 4X ditambah 2 per 3. Nah, kita akan tentukan berapakah nilai X. Oke? Oke, langkah pertama kita hilangkan per terlebih dahulu. Caranya, seperti tadi, kita kali silang. 3 yang ini, yang berada di ruas kanan, kita kalikan ke ruas kiri. Oke? Selanjutnya, 2 yang ini, berada di ruas kiri, kita kalikan ke ruas kanan. Oke, sehingga menjadi 3 ini kita kalikan ke ruas kiri menjadi 3 dikali dalam kurung 2X ditambah 1, tutup kurung. Sama dengan, kemudian 2 ini kita kalikan ke ruas kanan, sehingga menjadi 2 dikali dalam kurung 4X ditambah 2, tutup kurung.
Oke? Oke, selanjutnya kita kalikan. 3 kita kalikan dengan 2x, kemudian kita kalikan lagi dengan 1. Begitu pula dengan 2 ini, kita kalikan dengan 4x, kemudian kita kalikan lagi dengan 2. Oke? Oke, kita kalikan. 3 dikali 2x, kita peroleh 6x. Selanjutnya, 3 kali 1, kita peroleh 3. Oke, sama dengan. Selanjutnya, 2 kali 4x, kita peroleh 8x. Kemudian, 2 dikali 2, kita peroleh 4. Langkah berikutnya, seperti tadi, untuk yang memiliki variabel, kita kumpulkan di ruas kiri. Sementara yang tidak memiliki variabel, kita kumpulkan di ruas kanan. Oke, perhatikan. Ini 6x memiliki variabel, kita tempatkan di ruas kiri. Oke. Selanjutnya, ini 3 tidak memiliki variabel, maka kita tempatkan di ruas kanan. Jadi 3 ini kita pindahkan. Selanjutnya, ini 8x memiliki variabel, maka kita tempatkan di ruas kiri. Jadi 8x ini kita pindahkan. Selanjutnya, ini 4 tidak memiliki variabel, maka kita tempatkan di ruas kanan. Oke? Oke, kita sambung di sini. Ini 6x berada di ruas kiri, tetap di ruas kiri. Oke, selanjutnya ini 8x berada di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri, maka tandanya berubah. Berubah menjadi negatif. Negatif 8x. Sama dengan, kemudian ini 4. Selanjutnya ini 3 berada di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan. Ingat aturan pindah ruas, tandanya berubah. Berubah dari positif, berubah menjadi negatif. Negatif 3. Oke. 6x dikurang 8x, kita peroleh negatif 2x. Sama dengan 4 dikurang 3, kita peroleh 1. Oke. Negatif 2x sama dengan 1. Maka x sama dengan 1 per negatif 2. Oke. Kita peroleh x sama dengan 1 per negatif 2. Atau ini bisa juga ditulis sama dengan negatif 1 per 2. Atau bisa juga ditulis sama dengan negatif 0,5. Mudah ya? Oke, ini mudah. Tapi jika masih ada yang ingin ditanyakan, cantumkan dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.